Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Sore, Bu. kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan hari ini akan kita lanjutkan materi pembelajaran minggu lalu mengenai analisis korelasi, di mana lanjutannya adalah berupa analisis regresi linier sederhana yang masih menyangkut satu variabel dependen yang bergantung dengan variabel lainnya dan satu variabel independen. Nah, di sini Ibu menggunakan buku karya Johan Harlan tentang analisis regresi linier, yang mana nantinya akan Ibu upload di Simari juga buat kalian sebagai referensi. Banyak buku-buku lain yang mungkin bisa kalian acu untuk pembelajaran mandiri. Namun di sini Ibu menggunakan buku ini karena isi dan materinya lumayan simple dan sederhana, agar pembelajaran yang cukup singkat 2 SKS ini bisa optimal ya, kalian mendapatkan pengertian dan pemahaman mengenai analisis regresi linier. Nah, beliau ini menulis cetakan pertama ini pada tahun 2018. Jadi kita mengacu pada buku ini dalam pembelajaran online kali ini. Pertama, sebelum kita memasuki analisis regresi, kita harus bisa menelaah dulu data yang nantinya akan kita gunakan dalam analisis. Seperti yang kalian ketahui pada analisis korelasi minggu lalu, itu terdapat dua variabel ya, di mana kita mengamati dan mencari tahu apakah terdapat hubungan antara satu sama lainnya. Di mana kalian tahu dua variabel tersebut disimbolkan dengan X dan Y pada umumnya. Di mana X itu adalah variabel bebasnya dan Y itu adalah variabel tak bebas. Artinya nilai dari Y itu bergantung pada X. Nah, di sini jika ada atau kalian mendapati suatu masalah, suatu data yang melibatkan dua variabel, dan setelah kalian amati terdapat hubungan korelasi di antara kedua variabel tersebut, maka kalian bisa menggunakan kedua variabel tersebut untuk analisis regresi agar lebih lanjut bisa dilihat apakah tentunya hubungan yang signifikan ya, yang bisa dilanjutkan ke analisis regresi. Jadi kalau hubungannya tidak signifikan, itu untuk melakukan analisis regresi itu belum cukup kuat. Nah, di sini sama seperti dalam melakukan analisis korelasi, hal yang pertama dan utama sebelum kalian menganalisis data adalah dengan cara melihat dulu scatter plot atau diagram tebar atau scatter diagram namanya di sini seperti yang terlihat di sini antara variabel X dan Y. Kalau di sini variabel X-nya tentang temperatur dan variabel Y-nya adalah tentang angka kematian atau mortality. Ya. Nah, di sini kelihatan ketika kita memberikan diagram pencar atau memplot kedua variabel tersebut dalam suatu diagram, itu terlihat pola hubungan di antara satu sama lain. Nah, di sini keterangannya adalah data ini melambangkan rata-rata suhu tahunan di suatu wilayah dengan angka kematian karena kanker payudara. Jadi di sini mereka memberikan gambaran bagaimana temperatur mungkin dapat berpengaruh terhadap angka kematian karena kanker payudara. Seperti terlihat di sini, kemarin kalian udah belajar korelasi. Sepertinya hubungan antara kedua variabel ini adalah linier positif ya, karena peningkatan nilai temperatur cenderung diikuti oleh peningkatan angka kematian karena kanker payudara. Nah, ini sebagai cara mengetahui bagaimana sih gambaran data yang kita miliki dari dua variabel tadi. Kemudian di sini ada contoh lain di mana dia memplotkan data berat dengan di sini adalah mile age. Ini data untuk
biasanya pada kendaraan, ya, automobil data, ya, automobile data. Jadi di sini berat kendaraan dengan jarak tempuh yang bisa dia gunakan. Asumsinya semakin berat suatu kendaraan itu kecepatan dia melaju itu juga akan menurun. Gitu. Jadi di sini semakin berat suatu kendaraan, jenis kendaraan cenderung diikuti dengan penurunan mile age-nya. Di sini miles per age, ya, mile age-nya. Jadi di sini semakin berat cenderung akan mengurangi jarak tempuh dari kendaraan tersebut berdasarkan dari data ini. Jadi di sini agak berbeda dengan data yang tadi sebelumnya kita punya, ya, di mana di sini hubungan antara kedua variabel ini linear positif, sedangkan contoh yang kedua ini sepertinya dan terlihat jelas dengan scatter plot itu adalah linear negatif, ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan analisis regresi? Jadi setelah kalian mengetahui hubungan antar dua variabel melalui analisis korelasi dan kalian bisa membuktikan bahwa hubungan antara dua variabel tersebut signifikan dan besaran hubungan atau kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut itu kuat, maka bisa dilanjutkan ke analisis regresi yang nantinya dapat digunakan sebagai prediksi variabel Y yang nilainya bisa ditentukan terhadap X. Nah, itu adalah salah satu fungsinya. Jadi di sini sebelum ke analisis regresi, Pak Johan Harlan menjelaskan tentang garis regresi, ya, di sini. Garis regresi itu berupa garis lurus di antara titik-titik pada diagram tebar yang secara terbaik menggambarkan hubungan linier antara kedua variabel pada diagram tebar tersebut. Jadi biasanya di diagram pencar atau scatter plot ini ada nantinya dibuat satu garis lurus, ya, yang disebut sebagai garis regresi ini. Nah, garis regresi ini sering pula disebut sebagai garis dengan kesesuaian terbaik atau the best fit line dari data yang kita peroleh tadi. Semakin nantinya data pencaran punya kita itu jauh dari garis linier, itu cenderung model linier nantinya yang akan terbentuk itu belum bisa dikatakan baik. Jadi harapannya pencarian data-data kita itu akan sangat mendekati dengan garis linier yang nanti terbentuk, yaitu the best fit line-nya. Ya, jadi di sini kesesuaian garis atau the best fit line yang memiliki jarak terdekat dengan seluruh titik-titik pada diagram tebar. Nah, di sini ada beberapa tadi, ya, bentuk sesuai dengan apa yang kita pelajari di analisis korelasi. Yang pertama ini kalau linear positif bentuknya seperti ini, garis lurus. Kemudian yang bulat-bulat ini adalah data-data observasi kita yang kita punya. Kemudian ini juga sama, namun di sini dia linear negatif. Sedangkan ini adalah data-data jika tidak ada pola hubungan antara X dan Y. Ya. Ini ulangan saja, jadi hampir sama. Kalau yang A ini menunjukkan hubungan positif, yang B itu hubungan negatif, dan yang C atau yang di bawah ini adalah yang tidak memiliki hubungan antar sumbu X dan sumbu Y atau antara variabel X dan Y. Nah, kemudian di sini kita bisa kembali ke data yang nomor 2 tadi, ya. Bahwa di sini kalau ditarik garis, ini adalah garis regresinya, the best fit line untuk data antara berat tadi, berat jenis kendaraan dengan mile age-nya. Ya. Nah, jadi ini adalah garis regresi. Nah, kemudian masuk ke konteks regresi linier sendiri. Regresi linier itu adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh hubungan antara satu variabel dependen Y dengan satu atau lebih variabel independen X.
Jadi jika yang digunakan hanya satu variabel independen dalam model, maka ini disebut sebagai regresi linier sederhana. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hubungan antara variabel Y dengan satu variabel X, atau dengan kata lain regresi linier sederhana. Sedangkan kalau nantinya variabel independen ini atau variabel X ini itu lebih dari satu, maka kita berhubungan dengan yang namanya regresi linier berganda atau multiple linear regression. Nah, tentunya nanti cara menganalisa regresi linier sederhana dengan berganda agak sedikit berbeda, namun pada dasarnya tetap sama. Karena tadi yang membedakan hanyalah jumlah dari variabel independennya atau X-nya. Sehingga nanti ada treatment khusus bagaimana cara menganalisis sehingga kita bisa menghasilkan kesimpulan yang benar. Nah, di sini variabel dependent pada regresi linier itu biasanya disebut juga sebagai variabel respon. Jadi variabel dependent Y itu bisa juga dibilang variabel tak bebas atau bisa juga disebut sebagai variabel respon. Atau di sini juga dibilang criterion. Sedangkan variabel independent X itu juga bisa dikenal di analisis regresi itu sebagai prediktor atau regresor. Atau yang secara umum kita kenal sebagai variabel bebas atau independen. Jadi ada beberapa istilah mungkin yang kalian harus familiar dan jangan bingung jika membaca beberapa buku atau referensi yang dia menyebutkan variabel X dan Y itu bermacam-macam. Akan tetapi pada dasarnya hakikat atau dari fungsi dari variabel X dan Y itu sendiri itu sama. Jadi di sini ada juga kadang disebut sebagai kovariat. Nah, kovariat ini juga adalah variabel independen X tadi yang berkorelasi dengan prediktor lainnya. Serta juga dia mempengaruhi respon. Jadi nanti ada, kalau kita bicara multilinear regression atau regresi linear berganda, itu nanti ada kita bicara kovariat, di mana nanti di antara sesama variabel X itu cenderung ada keterkaitan atau hubungan satu sama lain. Sehingga kita nanti harus memperhatikan hal tersebut dalam menganalisa regresinya. Kemudian di sini respon pada regresi linier atau yang di sini kita selalu bilang variabel Y itu bisa berupa variabel continue ya. Dan juga dia juga bisa bersifat discrete nantinya. Sedangkan variabel prediktor itu berupa variabel continue, indikator maupun kategorik yang bisa disubstitusikan menjadi variabel indikator. Jadi ada beberapa jenis analisis regresi. Ada analisis regresi linier sederhana, ada regresi logistik, dan yang lain sebagainya. Jadi ada beberapa kriteria bahwa variabel X dan Y-nya harus bertipe pengukuran data tertentu. Jadi di sini kalau variabel Y-nya itu continue datanya dan variabel X-nya juga continue, itu maka bisa kita gunakan regresi linier sederhana. Nantinya bukan berarti kita tidak bisa mengatasi ketika variabel Y atau variabel X-nya tidak bersifat continue. Artinya mungkin bisa jadi nilai-nilainya itu biner atau berupa 0, 1, gagal atau tidak, atau misalnya mati atau hidup. Nah, itu juga bisa dilakukan analisis regresi, namun bukan analisis regresi linier sederhana, tapi tipe analisis regresi lainnya, yang mungkin nanti akan dipelajari atau mungkin kalian nanti pas penelitian itu akan ketemu hal seperti itu ya. Jadi di sini sebagai dasar diberikan dulu apa itu analisis regresi linier sederhana. Nah, model linier regresi sederhana dengan prediktor continue, ya, di sini prediktornya berupa variabel yang nilainya continue, itu didefinisikan seperti persamaan yang kalian lihat di sini. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I, di mana I-nya itu 1 sampai N. YI itu melambangkan respon
variabel tak bebas tadi ya, respon untuk subjek ke I. Sedangkan XI itu prediktor untuk subjek ke I. Sedangkan epsilon I-nya itu galat untuk subjek ke I. Nah, di sini terdapat dua parameter yang nantinya harus kita estimasi nilainya. Karena nilai Y dan X sendiri itu nantinya kita bisa peroleh dari hasil observasi, dari data yang kita peroleh, atau dari data yang kalian dapatkan dari hasil laboratorium misalnya atau pengujian tertentu. Tapi kalau nilai beta 0 dan beta 1 itu harus kita estimasi karena dia merupakan parameter dalam populasi yang kita tidak ketahui nilainya. Jadi di sini beta 0, beta 1 itu disebut sebagai parameter regresi dalam populasi yang hendak diestimasi modelnya. Ya, jadi di sini nantinya pada fitting model dengan data sampel yang digunakan, jadi dengan dari data-data sampel yang kita gunakan, itu akan kita peroleh estimasi garis regresinya. Seperti pada persamaan ini jadinya nanti YI topi sama dengan B kecil 0 plus B kecil 1 XI, di mana B0 kecil ini disebut sebagai estimasi dari beta 0, penaksir atau estimasi dari beta 0. Sedangkan B1 kecil ini juga penaksir atau penduga parameter beta 1. Nah, kalau kalian ingat masih persamaan linier di matematika dasar, kita tahu bahwa B0 di sini disebut sebagai intercept atau konstan, sedangkan BI ini disebut sebagai kemiringan atau slope. Nah, namun di analisis regresi kita sebutnya sebagai koefisien regresi. Jadi BI ini koefisien regresi, sedangkan B0 ini intercept atau konstan. Ya. Nah, di sini sama dengan di persamaan linier di matematika dasar, B1 itu menyatakan kemiringan garis regresi yang diukur sebagai tangan sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dengan garis regresi dalam arah positif. Dan dia merupakan tadi disebut sebagai penaksir beta 1 ya. Jadi nanti nilai B1 inilah yang akan memberikan pengaruh dalam hubungan antara X dan Y. Karena nilai B1 ini akan mendeskripsikan hubungan antara X dan Y. Seberapa besar peningkatan di X nantinya akan diikuti dengan Y, atau sebaliknya, seberapa besar peningkatan di X diikuti oleh penurunan Y. Jadi bergantung pada nilai dari kemiringannya atau slope atau koefisien regresi ini, serta nanti tanda matematikanya di sini plus atau minus. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Sedangkan galat atau epsilon I-nya tadi itu juga kita duga. Ya, jadi caranya menduga adalah dengan nantinya mencari nilai selisih antara nilai pengamatan yang telah kita observasi dengan nilai dugaan yang kita lakukan. Seberapa besar selisih nilai dugaan dengan nilai observasi sebenarnya. Itulah yang nantinya akan menjadi estimasi galatnya. Semakin kecil galat yang ditemukan atau yang kita lakukan, maka cenderung estimasi yang kita lakukan itu baik atau mendekati yang sebenarnya. Jadi setiap kita mengestimasi, harapannya hasil estimasi kita itu mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi sama di sini konteksnya, kalau kalian lihat di gambar 2.1 ini misalkan garis regresi, kemudian titik-titik ini adalah titik-titik data observasi yang kalian peroleh. Nah, kemudian jarak antara garis lurus ini dengan titik-titik data yang kalian peroleh dari observasi itu yang disebut sebagai galat. Semakin pencarian data ini menjauh dari garis regresi ini, maka kemungkinan besar model regresi atau estimasi garis regresi yang kita buat itu
tidak memberikan hasil yang terbaik untuk data. Jadi bukan fit garis terbaik yang diberikan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel ini. Dan itu juga menandakan nantinya galatnya besar ketika data-data observasi yang kita peroleh pencaraannya itu menjauh dari garis regresi, ya. Nah, jadi di sini dicontohkan kalau di sini Pak Johan Harlan menggunakan stata ya, jadi ini output stata. Kalau kita nanti menggunakan SPSS dan R, nanti saya berikan demonya bagaimana. Nah, di sini ada contoh kasus mengenai kinerja akademik sejumlah sekolah di Amerika Serikat. Jadi di sini ada variabel enrollment atau jumlah siswa dan API 00 ini adalah kinerja akademik sekolah pada tahun 2000. Jadi mau dilihat apakah terdapat hubungan antara jumlah siswa dengan kinerja akademik sekolah pada tahun 2000. Ya. Nah, di sini berdasarkan hasil regresi dari software Stata, ini diperoleh. Mungkin kalian masih bingung, nggak apa-apa, ini cuma contoh. Nah, di sini kalian bisa lihat nilai observasinya, ada 400 data jumlah siswa dan ada 400 data tentang kinerja akademik sekolah. Nilai rata-ratanya masing-masing diberikan pada tabel pertama ini dan juga nilai minimum maksimum per data variabel yang diberikan. Lalu dari data yang ada ini diperoleh hasil regresi linearnya seperti ini, ya, yang nantinya akan kita uji nilai dari setiap koefisien regresinya, terutama yang B1 tadi. Jadi kalau di sini jumlah siswa ini menjadi variabel X-nya dan kinerja itu variabel Y-nya. Ya. Nanti kita akan pelan-pelan pelajari bagaimana cara mendapatkannya. Jadi di sini adalah hasil dari stata itu sendiri. Nah, kemudian di sini regresi linear sederhana dengan prediktor indikator. Ini kalau yang tadi X-nya itu biner ya. Tapi analisa ini nanti akan kita lanjutkan mungkin di minggu depan. Untuk kali ini regresi linear sederhana saja. Jadi ada cara bagaimana cara mencari nilai parameter beta 0 dan beta 1 tadi. Nah, kalau secara komputasi itu nilai beta 0 dan beta 1 itu terdapat di kolom koefisien. Jadi kolom koefisien untuk enroll ini adalah minus 0,199 seterusnya. Nah, ini adalah nilai B kecil 0 tadi. Nilai hasil estimasi untuk beta 0. Sedangkan untuk beta 1. Sedangkan yang cons di sini adalah konstanta 744,25514. Ini adalah nilai konstanta atau yang kita sebut B kecil 0 sebagai hasil estimasi dari beta 0. Sehingga model regresi yang bisa dituliskan untuk memperlihatkan atau merepresentasikan hubungan antara kinerja akademik sekolah di Amerika Serikat dengan jumlah siswa pada tahun 2020 itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi API 00 itu adalah kinerja akademiknya sama dengan beta 0 yang tadi sudah diestimasi melalui B0 nilainya ini tadi ya di kolom koefisien ini 7442514 di sini dituliskan dikurangi 0,20 ini hasil dari koefisien regresi yang kita peroleh dari tabel ini juga dari kolom koefisien untuk variabel enrollment minus 0,199 itu dibulatkan minus 0,2 enrollment ditambah dengan errornya atau galatnya. Jadi inilah model estimasi regresi linear untuk data yang tadi diberikan di atas. Nah, nantinya nilai error ini itu bisa
dicari dengan cara mengurangi data sebenarnya yang ada di sini. Di sini tidak diberikan datanya berapa, cuma nanti cara mencari galat atau seberapa besar deviasi, seberapa besar simpangan estimasi kita terhadap nilai sebenarnya, itu adalah dengan cara tadi mengurangi data yang sebenarnya kita punya, dikurangi dengan hasil estimasi menggunakan model ini. Jadi misalkan N-roll-nya ada 2, nanti nilai API 00-nya bisa diperoleh. Nah, itulah nilai estimasi yang kita dapat, lalu kemudian dibandingkan dengan nilai pengamatan yang sebenarnya, kinerja ketika pada saat enrollment misalnya 2 itu berapa. Jadi kalau misalnya enrollment-nya 2, kita hitung ini 744,25 dikurangi 0,20 dikali 2, hasilnya itu adalah hasil estimasi kinerja. Sedangkan kalau kita mau melihat berapa perbedaan atau selisih estimasi kita dengan nilai sebenarnya, nilai kinerja akademik sebenarnya pada tahun 2020 ketika enroll-nya bernilai 2. Nah, itu menjadi nilai galat atau error. Ya. Jadi itu yang dilakukan dalam analisis regresi. Kemudian ada beberapa asumsi juga yang harus dipenuhi nantinya dalam analisis regresi, itu salah satunya adalah datanya sebarannya harus berdistribusi normal yang nantinya bisa kita lakukan secara komputasi juga, ya. Nah, di sini akan saya berikan beberapa contoh pengerjaan analisis regresi linier dengan SPSS dan R. Nantinya tentang konsep secara matematika, bagaimana cara menghitung atau menduga parameter beta 0 dan beta 1 secara matematik. Nanti saya berikan materinya di Simari ya, silahkan kalian pelajari. Nah, di sini saya lebih ke teknis dan praktis untuk menggunakan komputasi dulu agar kalian nanti bisa terampil ketika mengerjakan soal maupun melakukan penelitian jika nantinya memang jenis penelitian kalian ke arah analisis regresi. Nah, di sini saya berikan pertama contoh penggunaan SPSS dalam membantu menganalisis regresi linier. Nah, di sini diberikan suatu data mengenai pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Data ini saya peroleh dari web di bawah ini, SPSS Indonesia 2017. Nah, dari judul penelitian yang diberikan di sini adalah pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Kita tahu ada 2 variabel yang ingin diketahui hubungannya satu sama lain. Yang pertama yaitu stres kerja sendiri, itu variabel X, dan kinerja pegawai. Ya. Jadi stres kerja ini dianggap sebagai variabel X dan kinerja pegawai itu dianggap sebagai variabel Y. Sehingga pertanyaan yang akan kita jawab itu adalah apakah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, di sini lalu dilakukan uji analisis regresi linier sederhana. Nah, ini adalah beberapa keterangan terkait data penelitian tadi. Jadi nanti seandainya kalian melakukan penelitian dan dalam melakukan menggunakan kuesioner atau angket guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka data-data tersebut itu harus bisa dipastikan lolos uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Termasuk sebelum kita menyebar kuesioner, pastikan kuesioner tersebut sudah melakukan uji coba sebelumnya, agar nantinya ketika di lapangan tidak ada lagi ambiguity ataupun keraguan-raguan ataupun ketidakmampuan dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat dalam sebuah kuesioner. Nah,
Kemudian di sini juga ada informasi bahwa sampel yang tadi diperoleh itu ada 12 responden pegawai ya. Nah, variabel penelitiannya tadi kita sudah tahu ada tingkat stres sebagai variabel bebas dan kinerja pegawai sebagai variabel tak bebas atau Y-nya. Jadi biasanya kalau kalian melakukan penelitian kualitatif itu cenderung banyak menggunakan penyebaran kuesioner atau angket. Jadi perlu diperhatikan nanti bagaimana etika dalam penyebaran kuesioner atau angket, etika dalam meminta respon dari responden ya, guna data mereka digunakan dalam penelitian kalian ya. Nah, di sini kalau dari SPSS seperti biasa tadi yang saya sudah jelaskan, sebelum masuk ke analisis regresi linier, kita harus bisa dulu juga memastikan bahwa data yang kita punya itu memenuhi asumsi klasik dalam model regresi linier sederhana, yang pada umumnya yaitu dia harus melalui tahapan uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedasitas. Jadi normalitas harapannya sebaran data yang kita punya itu mengikuti distribusi normal. Mungkin kalian sudah pernah dengar dan mengetahui di konsep dasar statistik itu distribusi normal pada umumnya digunakan karena dia sebarannya simetrik ya, simetrik. Nah, kemudian juga uji linearitasnya, apakah memang ada hubungan linier antara kedua variabel tersebut, kemudian heteroskedasitasnya itu diuji, apakah dia terdapat, maksudnya kehomogenan data yang kita peroleh itu juga diuji, ya. Sebagaimana diasumsikan, harapannya data-data yang kita peroleh itu tidak terlalu banyak bervariasi. Artinya, kalau dalam suatu pengukuran tertentu yang mana kita mengharapkan dari hasil pengukuran itu datanya itu cenderung hampir konsisten. Jadi jangan sampai data itu tidak konsisten. Jadi di sini pentingnya juga uji heteroskedastisitasnya juga. Nah, ada satu lagi sebenarnya asumsi yang harus dipenuhi yaitu uji autokorelasi. Namun uji autokorelasi ini hanya diperlukan jika data yang kita gunakan tadi itu menyangkut seperti misalnya data time series ya atau runtut waktu. Atau bisa jadi nantinya ketika kita berbicara regresi linear berganda itu juga kita harus perhitungkan atau pertimbangkan korelasi di antara variabel independen atau variabel X-nya. Ya, jangan sampai di antara sesama variabel X-nya juga saling berkorelasi. Akhirnya nanti model yang memasukkan lebih dari satu variabel independen X, kalau di antara mereka itu saling berkorelasi, itu sepertinya mubazir karena kita bisa pilih salah satu di antara mereka ya. Jadi itu nanti akan dibahas di analisis regresi berganda. Nah, di sini kalau menggunakan SPSS kalian sudah familiar ya dengan SPSS, kemarin sudah belajar. Jadi di sini kita pertama harus ke jendela variable view dulu untuk mengetikkan nama variabel ya, X dan Y. Kemudian juga memberikan label apa itu X, apa itu Y. Kemudian kita ke data view untuk memberikan isian atau menginput, mengentry data-data yang sudah kita dapatkan. Nantinya kalian bisa kalian bisa melakukan ini di rumah, praktek di SPSS-nya. Datanya sudah saya entry ke Excel dan sudah saya upload di Simari, jadi kalian tinggal download dan tinggal masukkan ke SPSS ya. Nah, setelah datanya dimasukkan, kalian klik Analyze, di sini ada Analyze, kemudian pilih Regression. Nah, di sini ada pilihan Linear, Curve Estimation, dan lain-lain. Kalian pilih yang linear dulu ya. Nah, jadi ini salah satu nanti bentuk
regresi yang lainnya, tapi kali ini kita belajar linear dulu. Jadi klik linear, baru kemudian di tampilan jendela linear regression di SPSS itu ada ada pilihan dependent dan independent di sini. Jadi dependent itu masukkan variabel dependent yang kita punya, yaitu di sini variabel Y-nya adalah kinerja pegawai. Sedangkan variabel independent yang kita punya itu adalah tingkat stres kerja pegawai, lalu masukkan di sini. Nah, dalam analisis regresi linear sederhana, pada umumnya kita menggunakan metode enter saja. Ya, sebenarnya ada beberapa metode seperti stepwise, backward, and then forward. Itu biasanya banyak digunakan ketika kita berbicara regresi linear berganda, di mana variabel X yang lebih dari satu itu nantinya akan silih berganti dimasukkan ke model jika dia signifikan ataupun tidak. Sedangkan dalam analisis regresi linear sederhana ini kan kita hanya punya satu variabel X. Jadi kita tidak menggunakan metode yang tadi Ibu sebut di atas. Jadi di sini kita pilih metode enter saja dan abaikan dulu metode lainnya karena kali ini kita hanya berbicara analisis regresi linear sederhana. Lalu setelah dipilih metode enter, kalian klik OK. Nanti hasilnya seperti ini. Ada beberapa tampilan tabel seperti yang kalian lihat di sini. Yang pertama ini adalah tabel tentang metode yang tadi digunakan, yaitu metode enter. Di mana metode enter ini kita hanya memasukkan satu variabel dependent, yaitu stres kerja. Jadi berdasarkan variabel stres kerja ini saja kita akan mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Jadi di sini juga ada dijelaskan bahwa dependent variabelnya itu adalah kinerja pegawai dan semua variabel yang kita gunakan itu sudah di entry atau dimasukkan sini. Jadi variable entered-nya itu adalah stres kerja. Sedangkan variable remove-nya nggak ada karena sementara ini kita berhubungan dengan analisis regresi linear sederhana. Kalau nantinya berganda, ini ada kolom model dan ini ada nilai 1, artinya ini model ke-1. Nah, kalau regresi linear berganda, nanti model ini akan bisa jadi lebih dari 1, karena nanti ada pemilihan model terbaik dari beberapa opsi yang kita lakukan dalam analisis regresinya. Jadi menentukan mana yang terbaik dalam menggambarkan data yang kita punya. Oke, nah di sini kemudian ada yang namanya model summary. Nah, di mana di sini model summary itu terdapat nilai R, R square, adjust R square, dan standard error of estimate. Biasanya yang kita amati di sini adalah R dan R square. Adjusted R square ini kita amati ketika nanti pilihan modelnya lebih dari 1. Ya. Jadi di sini juga ada standard error of estimate-nya berapa besar. Nah, R di sini masih ingat ya analisis korelasi kemarin? Jadi kadang koefisien korelasi itu dilambangkan dengan R kecil atau R besar. Nah, di sini di model summary dia dilambangkan dengan R besar. Nah, dari R besar ini kalian bisa lihat, ini predictors constant ya, bahwa nilainya adalah 0,813. Artinya korelasi antara stres kerja dengan kinerja pegawai itu sebesar 0,8. Kalau kalian masih ingat kemarin analisis korelasi berarti hubungannya ini positif ya, linear positif dan dia cukup bisa dikatakan kuat karena 0,8. Nah, akan tetapi di sini kita akan menganalisis lebih lanjut ke regresinya. Artinya apakah dengan hubungan sebesar 0,8 tersebut itu dapat kita katakan bahwa stres kerja mempengaruhi tingkat kinerja pegawai. Seberapa besar dia bisa mempengaruhi kinerja pegawai tersebut. Nah, itu dituangkan dalam bentuk R square. Jadi R square ini adalah persentase atau berapa banyak kontribusi dari stres kerja ini terhadap kinerja pegawai. Seperti yang kalian lihat ternyata
kontribusinya itu 0,661 atau bisa Ibu bilang 66%. Jadi 66% 66% kinerja pegawai itu dapat dijelaskan dari tingkat stres kerjanya. Ya, jadi seperti itu cara menginterpretasikannya. Nah, kemudian seberapa besar kontribusi dari si tingkat stres itu sendiri terhadap kinerja nantinya akan kita ketahui dari koefisiennya. Ya, jadi sebelum ke koefisien di sini ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA di sini adalah untuk menguji model yang kita bentuk itu apakah signifikan atau tidak. Penting ada artinya atau tidak. Jadi di sini hipotesis yang kita lakukan itu berkaitan dengan beta 0 dan beta 1 tadi ya. Kalau kalian ingat sistem persamaan linier atau persamaan linier sederhana di matematika, itu kalau nilai slope atau nilai kemiringannya bernilai 0, maka persamaan linier itu tidak punya arti ya. Jadi sama di sini di tabel ANOVA kita akan uji hipotesis apakah B1 atau beta 1 tadi di dalam persamaan regresi itu sama dengan 0. Nah, di sini berdasarkan nilai signifikansinya dia kurang dari 0,05. Artinya kita menolak H0. H0-nya asumsinya adalah beta satunya itu sama dengan 0. Berarti kalau menolak H0 artinya beta satunya tidak sama dengan 0. Kalau beta satunya tidak sama dengan 0, artinya persamaan regresinya itu mempunyai makna atau arti ya. Sejauh mana makna atau arti tersebut kita lihat di sini koefisien regresinya seberapa besar. Konstannya ada 35,42. Nilainya ini nilai beta 0-nya ya. Sebagai estimasi untuk beta 0 dan stres kerja ini koefisien regresinya min 0,51. Jadi ini adalah koefisien regresinya yang bernilai negatif. Dan di sini kita bisa lihat dan kita juga harus uji apakah koefisien dari koefisien dari regresi dan konstannya di sini itu bernilai signifikan dalam model. Nah, di sini lebih detail penjelasannya bagaimana membuat persamaan regresi linear sederhana. Jadi tadi regresi linear sederhana kan seperti persamaan linear sederhana di matematika itu rumus umumnya Y sama dengan A plus BX. Tapi kalau di regresi kan kita punya Y sama dengan tadi B0 plus B1X ya. Y1 topi, YI topi sama dengan B0 plus B1XI. Ya, itu kalau kita tadi menggunakan garis estimasi regresinya. Nah, kemudian di sini berdasarkan dari hasil output SPSS tadi, kita punya tabel yang namanya koefisien. Di mana tabel koefisien ini memuat nilai dari B0 yang merupakan konstanta dan nilai B1 yang merupakan koefisien regresi. Nah, jadi di sini ada penjelasan nilai sebesar 35,420 ini adalah nilai konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja X, maka nilai konsisten kinerja pegawai itu adalah sebesar 35,42. Ya, jadi kalau nilai stres kerjanya nggak ada atau tidak ada stres kerja atau anggaplah B1-nya, jadi nih di sini kan nih ini stres kerja dan ini adalah tingkat kinerja. A ini adalah tadi 35,420. Kalau B-nya ini 0, artinya tidak ada stres kerja, maka tingkat kinerja pegawai itu sifatnya konstan, yaitu bernilai 35,42. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang interpretasi nilai B, angka koefisien regresi yang sebesar 0 minus 0,511 ini, itu artinya bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja X, maka kinerja pegawainya juga akan meningkat
sebesar minus 0,51. Nah, kata-katanya di sini ada minus, ya. Minus ini artinya di sini adalah memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Jadi, kita bisa bilang bahwa ketika terdapat stres kerja di dalam diri pegawai, itu akan berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai sebesar tadi 0,5. Jadi hati-hati di sini dalam menginterpretasikan koefisien regresinya, apalagi kalau dia bernilai negatif. Nah, namun kalau dia bernilai positif, artinya itu hubungannya linear positif ya, artinya kenaikan dari nilai X cenderung akan meningkatkan nilai Y. Nah, tapi dalam hal ini, karena kenaikannya tadi negatif, maka dia mempunyai arti yang negatif terhadap sisi dari variabel Y-nya. Nah, di sini ini adalah uji hipotesis yang tadi Ibu bilang di awal. Apa saja uji hipotesis yang diperlukan dalam analisis regresi linier sederhana? Itu yang pertama adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah koefisien regresi atau B1 atau yang disebut sebagai gradien itu signifikan. Karena kalau yang namanya B1 tadi atau gradiennya itu bernilai 0, maka persamaan regresi linier sederhana itu tidak ada. Artinya cuman konstan, Y sama dengan A saja. Ya, jadi di sini perlu diuji yang pertama itu. Jadi hipotesis nolnya kita tuliskan tidak ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y, atau dengan kata lain di sini B1 sama dengan 0. Alternatifnya itu ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai yang artinya B1 tidak sama dengan 0. Nah, sementara itu kita juga harus memastikan bahwa koefisien regresi tersebut juga signifikan dalam arti bahwa variabel X itu berpengaruh terhadap Y. Dengan cara di sini melihat dari nilai signifikansinya, atau kita bisa menghitung nilai T hitung dengan T tabelnya. Jadi kalau menggunakan komputasi bisa lihat nilai signifikansinya saja, atau kalau secara manual kita bisa hitung nilai statistik T-nya kemudian dibandingkan dengan T tabelnya. Ya. Cara pengambilan keputusan hipotesisnya sama dengan uji statistik lain yang mungkin kalian sudah pelajari waktu uji perbandingan, uji beda dua nilai tengah itu sama. Jadi kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, artinya kita menolak H0. Berarti kalau menolak H0 artinya ada pengaruh stres kerja terhadap tingkat kinerja pegawai. Tapi sebaliknya, kalau signifikansinya lebih besar, ya sama dengan 0,05, maka kita menerima H0 yang artinya tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, ternyata di sini ketika kita lihat kembali tabel koefisien B1 yang sebesar minus 0,511 itu nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga kita menolak H0 dan menerima alternatifnya, sehingga keputusannya ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai dan ini nilainya signifikan. Nah, kemudian di tabel yang berikutnya tadi ada tabel T. Nah, di sini ada kolom yang namanya T. Di sini gunanya adalah untuk melihat juga uji yang dilakukan untuk menguji tadi B0 dan B1. Dan ini biasanya disebut sebagai T hitung yang kita lakukan perhitungannya ya menggunakan formula nilai uji statistik T. Dan nilai-nilai ini bisa dibandingkan dengan nilai T tabelnya. Tapi karena kita menggunakan komputasi dan ada kolom signifikansi di sini, itu kita bisa lebih mudah dan cepat melihat dan membandingkannya dengan alfa
atau tingkat signifikansi yang kita gunakan ketika menganalisis data. Jadi tidak perlu menggunakan tabel lagi. Nah, jadi di sini juga bisa dilihat bahwa nilai T hitung dari koefisien regresinya itu bernilai minus 4,418. Ya. Jadi di sini kalau mau dibandingkan dengan T tabel bisa aja, dan kalian harus punya nilai distribusi T. Ya biasanya ada di buku Walpole, di halaman belakangnya itu ada tabel-tabel statistik semua. Nah, ternyata di T tabelnya itu 2,228. Nilai ini itu lebih besar daripada 2,228. Ya. Sehingga kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, itu menolak hipotesis nol. Jadi hampir sama cara pengambilan keputusannya, mau berdasarkan T hitungnya di sini ataupun signifikansi di sini. Ya, jadi ini salah satu cara mengambil keputusan tadi, minus 4,418 itu terletak di sini, ya, di sini. Nah, T tabelnya itu dua arah, yang satu minus 2,228-nya di sini. Jadi di sini minus 4,418-nya itu lebih besar daripada ini. Sehingga ini area penerimaan hipotesis nol dan di sini area penolakan. Ya, karena nilai T hitung kita jatuh di sini di area yang dilakukan penolakan H0, maka kita simpulkan bahwa tadi H0-nya ditolak. Nah, ini juga beberapa penjelasan lebih detail tentang R-square tadi yang sudah Ibu sebut di awal. Untuk mempengaruhi besarnya pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai dalam analisis regresi linear sederhana, kita berpedoman pada nilai R-square atau R kuadrat, ya. Jadi R kuadrat ini mengandung arti bahwa pengaruh stres kerja para pegawai X terhadap kinerjanya itu sebesar 66,1%. Sedangkan 33,9% kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh variabel lain yang dalam hal ini tidak kita teliti atau tidak kita punyai datanya. Jadi kesimpulan dari uji analisis regresi linear sederhana yang kita lakukan di atas menunjukkan bahwa stres kerja pegawai berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai dengan total pengaruh sebesar 66%. Jadi, kalau kalian mempunyai sebuah perusahaan, kalian menjadi pemimpin perusahaan itu, dan kalian mau menilai kinerja para pegawai kalian dengan hasil yang seperti ini, berarti kalian harus mampu memberikan solusinya. Karena di sini terlihat bahwa 66% stres yang karyawan kalian punya itu bisa mempengaruhi terhadap totalitas kinerja mereka, bahkan berpengaruh negatif, ya, sebesar 66%. Sehingga kalian harus bisa memberikan solusinya. Sedangkan kalau kalian mau mengamati 33% lainnya itu apa ya? Itu bisa jadi faktor lain tadi yang disebut di sini yang tidak kita teliti pada analisis kali ini. Jadi kalian bisa memberikan tambahan variabel X lainnya tadi sehingga nanti dianalisa kembali melalui analisis regresi linear berganda. Jadi nanti tidak hanya stres kerja saja yang mempengaruhi kinerja pegawai, mungkin faktor lainnya seperti misalnya pemberian gaji jumlahnya atau pemberian bonus atau sebagaimana variabel lain yang bisa membangkitkan motivasi kinerja pegawai seperti itu, ya. Nah, tutorial lainnya analisis regresi linear menggunakan SPSS itu bisa kalian nanti klik di link itu ya di waktu senggang kalian. Nah, di sini ada juga analisis regresi linear sederhana menggunakan R. Nah, di sini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, mungkin dia bergerak di bidang
kimia, ya, atau perusahaan yang bergerak di bidang kimia, di mana di sini penurunan zat padat terhadap kebutuhan oksigen kimiawi. Datanya itu juga sudah Ibu masukkan ke Simari, tinggal di-download nanti dan di import ke R. Nah, di sini ya R yang digunakan adalah R Commander. Jadi dia ingin mengamati apakah penurunan zat padat itu berpengaruh terhadap kebutuhan oksigen kimiawi. Ya. Kurang lebih ada 33 data. Nah, di sini diminta untuk melakukan scatter plot-nya dan menginterpretasikan output-nya. Kemudian kita disuruh menganalisis data tersebut dan menentukan model regresi yang terbentuk. Kemudian kita juga disuruh melihat analisis residualnya, ya. Apakah galat yang kita lakukan dalam mengestimasi garis regresi itu terlalu besar atau terlalu kecil atau masuk ke dalam level yang bisa diterima. Nah, di sini kita disuruh menduga besarnya kebutuhan oksigen kimiawi bila penurunan zat padatnya sebesar 51%. Jadi di sini sumbernya dari salah seorang yang bernama Rahmat Hanif. Nanti ada linknya di sini, kalian bisa lihat sumbernya. Nah, di sini ketika kalian menggunakan R, baik itu R base ataupun R studio, yang pertama kalau kalian menggunakan R Commander itu harus memanggil package-nya dulu, ya, RCMDR-nya. Kemudian di OK. Nah, di sini ada cara lain. Kalau misalnya data itu mau dituliskan dalam notepad-nya, itu bisa dan diberi nama. Tapi kalau kalian sudah punya file Excel datanya, tinggal import saja ya, seperti yang sudah kita lakukan di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kalau sudah mendownload atau meloading package R Commander RCMDR tadi, kalian pilih data, import data from text file atau from Excel ya. Jadi from text file, nanti pilih data Excel yang sudah Ibu sediakan di Simari dan kalian simpan ke dalam drive masing-masing. Nah, kemudian nanti karena sudah Ibu simpan dalam bentuk yang paling standar, kalian sudah langsung OK saja nanti ketika mengimport, sehingga setelah data itu masuk, kalian tinggal langsung ke R Commander-nya. Nih, tampilan R Commander, pilih di graphs ya, scatter plot. Sehingga nanti dia akan memplot variabel penurunan zat padat tadi terhadap kebutuhan oksigen yang diperlukan. Kemudian di OK. Nah, jadi ini kalau pakai R Commander itu hampir sama dengan menggunakan SPSS ya, tinggal klik menunya, kemudian pilih dan OK. Ya, tanpa harus menuliskan command atau bahasa program. Jadi di sini dipilih X variabelnya itu penurunan zat padat dan Y variabelnya adalah tentang kebutuhan oksigen. Ya. Kemudian di OK, lalu perlu pilih menu statistics. Setelah di OK di sini, kalian kembali ke menu di depan di R Commander. Ada pilih menu statistik, kemudian fit models, kemudian linear regression. Nah, nanti kalian masukkan tadi variabel respon Y-nya apa, kemudian variabel X-nya, explanatory-nya apa, baru di OK. Lalu, kembali lagi ke menu di awal, di R Commander depan, ada statistik, kemudian ada summaries, kemudian ada correlation test, ini untuk melihat apakah benar ada korelasi di antara kedua variabel ini dulu sebelum kita melangkah lebih jauh ke regresi linearnya. Ya, jadi sekaligus di sini analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Kemudian jika sudah semua variabel dipilih, di correlation test-nya kita mau melihat korelasi antara kebutuhan dan penurunan tadi.
Kita pilih oke. Oh ya, di sini juga tipe korelasinya masih ingat ya kemarin ada 3 dan di sini karena datanya kuantitatif sehingga kita pilih cara atau kita pilih metode korelasi yang digunakan yaitu Pearson Product Moment. Nah, lalu kalian oke. Kemudian di sini kalian bisa buka MS Excel-nya yang kalian simpan. Nanti ditekan Windows R, ketik Excel, tekan Enter, bisa juga seperti ini, di OK ya, membuka Microsoft Excel dari R. Commander. Kemudian masukkan nilai data. Kalau sudah Excel-nya ada, kalian sudah punya nilai X dan Y, ya, Ibu sudah masukkan data X dan Y-nya. Nanti tinggal mencari nilai prediksi dan nilai residualnya. Jadi kalau di sini kan kita sudah punya data penurunan dan data kebutuhan. Nah, nilai prediction dan residuals ini juga nantinya akan secara otomatis diberikan karena tadi kita sudah menggunakan analisis regresi di Recommender. Jadi nanti sudah ada data-data prediction dan residuals. Jadi di sini prediction adalah nilai prediksi dari penurunan zat padat tadi, ya, karena tadi kita tahu yang X-nya itu adalah penurunan zat padat dan Y-nya kebutuhan dari oksigen, ya. Sehingga di sini residualnya adalah pengurangan antara nilai sebenarnya, nih, kebutuhan oksigen yang sebenarnya dikurangi dengan nilai prediksinya. Sehingga dapatlah nilai-nilai ini tadi. Ya, minus 1,5 ini hasil pengurangan kebutuhan nilai sebenarnya dari kebutuhan oksigen dengan nilai prediksi kebutuhan oksigen yang kita lakukan. Kemudian nantinya untuk menganalisis residual ini kalian bisa pilih menu graphs ya dan quantile comparison plot-nya untuk melihat di situ. Kalau mereka menggunakan Notepad untuk menyimpan data, kalau kalian sudah tadi import di Excel, nanti di dalam R itu sendiri sudah tersimpan. Jadi tinggal lakukan analisis seperti biasa aja. Graph, quantile comparison plot, nanti dipilih di situ dan masukkan menu residual karena seperti yang saya bilang tadi, nanti di R kalau kalian sudah import Excel-nya di dalamnya, ini nilai prediksi dan residual itu sudah langsung ada di dalam. Tinggal kalian masukkan saja ke dalam graphs quantile comparison plot-nya, itu residual dan klik OK. Nah, kemudian juga bisa melihat kenormalan dari data yang kita punya melalui graph scatter plot. Nanti di scatter plot sini ya dipilih X-nya apa dan Y-nya apa. Lalu kalian OK. Nah, ini grafiknya. Jadi ini penurunan zat padat. Ternyata ini cenderung menaikkan kebutuhan oksigen, ya. Jadi ini adalah garis regresinya yang warna hijau ya, garis lurus ini. Dan bulat-bulat kecil ini adalah data-data observasi yang kita gunakan. Sedangkan yang titik-titik putus-putus ini adalah interval konfidensi 95%-nya. Jadi di sini tadi kita tahu bahwa variabel dependent itu adalah kebutuhan oksigen yang diperlukan dan variabel independen atau X-nya itu adalah penurunan zat padat X. Interpretasi yang bisa diambil dari analisis ini itu bisa dilihat tadi garis hijau itu garis regresi, ya. Jadi berdasarkan garis tersebut dapat diidentifikasi bahwa koefisien korelasi dari variabel penurunan
zat padat terhadap kebutuhan oksigen itu dapat diprediksi memiliki nilai mendekati 1 atau memiliki hubungan positif ya nih. Kemudian garis merah itu garis estimasi untuk variabel dependen atau kebutuhan. Untuk X-nya saja. Untuk Y, sorry. Sedangkan garis merah putus-putus adalah garis membatasi jangkauan sebaran data dari model regresi atau 95% confidence intervalnya tadi. Ya. Jadi ini garis estimasinya. Nah, kalau kalian menggunakan R Commander, ini akan ada di outputnya. Jadi ini hasil analisis regresi ya. Dan ketika kalian mau menggunakan bahasa program, ini gunakan LM. Jadi ini linear model, masukkan formula itu sama dengan X-nya, Y-nya dikurangi dengan, bukan kurang, ini Y-nya ini adalah kebutuhan dan X-nya adalah penurunan. Dan tuliskan data yang kalian import ke R itu namanya apa. Sehingga nanti diperoleh hasil seperti ini. Hasil analisis regresinya. Nah, di sini tampilannya hampir sama dengan yang di SPSS, namun tidak ada tabel bergaris-garis. Ya, jadi hampir sama dengan di Stata juga sama yang tadi di buku Pak Johan. Jadi di sini ada estimate, kemudian ada standar error, t-value dan probability lebih dari nilai multiplier. Jadi di sini kalau tadi ini koefisien ya, jadi tabel koefisien yang sama. Jadi ini adalah nilai estimasi intercept beta 0 dan ini nilai estimasi dari beta 1 atau koefisien regresinya. Dan kita lihat di sini nilai signifikansi dari masing-masing koefisien itu signifikan dengan adanya tanda ini bintang di atas ya. Nah, di mana nilai R dan nilai R square-nya ini ada di sini. Jadi nilai R square-nya itu adalah 0,9129. Sedangkan R adjust-nya sekian. Nilai R-nya nggak ada. Nilai R itu bisa dengan mengkuadratkan dari R kuadrat ini kita bisa dapat nilai R untuk mengetahui koefisien korelasinya. Cuman tadi di depan ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa penurunan zat padat itu mempengaruhi secara positif terhadap kebutuhan oksigen sebesar 91%, di mana pengaruhnya di sini bernilai positif. Artinya penurunan zat padat yang besar akan memberikan kebutuhan oksigen yang besar. Ya, dan modelnya ini signifikan. Di sini nilai parameter beta 0-nya tadi sudah diestimasi ya dengan nilai 3,8293 dan t-value-nya di sini juga signifikan. Kemudian beta 1 juga tadi nilai estimasinya 0,05. Sehingga di sini model regresi linearnya bisa dituliskan seperti ini. Y sama dengan 3,8 X tambah 0,903. Ya. Ini intercept. Oh, kebalik ya. Di sini seharusnya 0,90364. Dari sini, nih ya, kalau intercept, interceptnya 3,82 ditambah 0,90 X penurunannya ya. Jadi itu yang benar modelnya, salah ketik. Lalu di sini, ya jadi di sini, yang ini salah ketik ya, yang benar seperti ini. Nih,
3,8293 ditambah 0,90364X. Jadi kembali kita uji modelnya dulu dengan hipotesis seperti ini bahwa nilai beta 0 dan beta 1-nya itu sama dengan 0, hipotesis 0-nya. Artinya kalau nilai beta 0, beta 1, estimasinya itu sama dengan 0, maka tidak ada persamaan ini atau Y ini sama dengan 0. Sedangkan kalau nilai beta 1, beta 0-nya, beta 0, beta 1-nya estimasinya tidak sama dengan 0, artinya model ini signifikan karena ada nilainya. Ya, dengan nilai alfa 0,05 kita bisa lihat p-value-nya tadi kurang dari 2,2 E pangkat minus 16 sehingga dia kecil dari 0,05. Sehingga dalam hal ini H0-nya ditolak dengan kesimpulan bahwa modelnya itu signifikan, artinya nilai beta 0 dan beta 1 itu tidak sama dengan 0. Nah, sekarang uji parsialnya kita uji satu-satu nilai beta 0 dan beta 1-nya ya dari tabel koefisien tadi yang di sini. Nah, ini. Nih, nilai koefisien, regresi dan konstannya. Kita uji hipotesisnya. Hipotesis parameter beta 0 sama seperti ini bahwa hipotesis 0-nya beta 0 sama dengan 0, artinya konstannya tidak signifikan. Atau sebaliknya bahwa konstannya signifikan. Dilihat tadi p-value-nya 0,03, ini kurang dari 0,05 sehingga kita menolak H0 yang artinya konstannya signifikan. Begitu pula dengan hipotesis parameter beta 1-nya bahwa hipotesis 0-nya kita anggap beta 1 sama dengan 0 dan jika ini terjadi berarti koefisien regresi tidak memberikan arti yang signifikan dalam model. Sebaliknya jika dia tidak bernilai 0, maka dia memberikan kontribusi yang bermakna di dalam model. Nah, karena tadi p-value-nya juga kecil, maka dalam hal ini H0-nya juga ditolak. Dalam artian bahwa koefisien regresi itu bernilai tidak sama dengan 0 atau memberikan makna yang berarti di dalam model. Dengan demikian, model ini itu bisa digunakan sebagai prediksi terhadap nilai terhadap kebutuhan oksigen kimiawi jika terdapat penurunan zat padat. Kalau tadi kan disuruh menghitung dugaan besarnya kebutuhan oksigen kimiawi bila penurunan zat padatnya sebesar 51%. Sehingga ini adalah nilai X-nya. Menggunakan persamaan ini kita bisa memprediksi berapa kebutuhan oksigen kimiawi yang diperlukan jika ada penurunan zat padat sebesar 51%. Sehingga dengan memasukkan nilai 51 ke variabel X ini diperoleh nilai 49,91%. Artinya bahwa dugaan besarnya kebutuhan oksigen kimiawi bila terjadi penurunan zat padat sebesar 51% adalah sebanyak 49,915%. Jadi dari sini kalian bisa mungkin kilas balik dari analisis korelasi, kita ingin melihat seberapa besar hubungan antara dua variabel, kemudian ketika kita mengetahui ada hubungan di antara dua variabel tersebut dan dia signifikan dan hubungannya erat, maka kita perlu lakukan analisis regresi agar mengetahui seberapa besar kontribusi dari salah satu variabel tersebut terhadap variabel lainnya, dan agar kita bisa membentuk model prediksi bagi variabel dependennya atau Y-nya tadi. Ya. Nah, di sini juga kita lihat correlation test-nya. Di sini sebesar 0,95. Jadi nilai ini cukup besar atau bisa dikatakan sangat besar dan kita bisa bilang bahwa keeratan hubungan antara penurunan zat padat dengan kebutuhan oksigen tadi sangat kuat sehingga dia bisa digunakan dalam memprediksi kebutuhan oksigen tadi.
Ya, jadi kebutuhan oksigen itu dapat diprediksi menggunakan penurunan atau data penurunan zat padat. Karena tadi keeratannya 0,95 dan ketika kita lakukan regresi juga nilai R square-nya itu tinggi yaitu 0,91. Artinya di sini 91% kebutuhan oksigen kimiawi itu dapat dijelaskan dengan adanya penurunan zat padat. Ya. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari QQ plot, di mana kita bisa melihat tampilan dari kuantil data, sebaran data yang berada di sekitaran garis diagonal normalnya, sehingga kita dapat katakan bahwa data yang kita punya itu berdistribusi normal. Jadi ini salah satu cara untuk menguji normalitas data menggunakan QQ plot, ya. Uji normalitasnya, jika data-data itu berada di seputaran garis lurus ini, maka dia bisa dikatakan tersebar mengikuti distribusi normal. Kalau sebarannya seperti ini, itu tidak normal ya, membentuk pola normal. Nah, kemudian untuk penerapan analisis regresi linear sederhana lainnya menggunakan RStudio, kalian bisa gunakan dua link ini dan di sini juga ada panduan analisis regresi menggunakan R dari Unipas Surabaya dan ini dari RStudio Publication. Nanti kalian bisa gunakan dan coba-coba dan nanti saya akan berikan panduan ini ya ke Simari di-upload. Kemudian nanti kalian bisa cari masing-masing cari bebas saja mau data apa. Yang penting ada dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independennya. Dan kalian coba melakukan analisis korelasi dan regresinya. Ya. Nanti dicoba kemudian nanti dipresentasikan atau bisa dideskripsikan ke saya melalui video ataupun rekaman sendiri ya. Nanti saya kasih waktu untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi kesimpulannya tadi di sini dari kasus penurunan zat padat dan kebutuhan oksigen, ya kita mempunyai nilai X dan Y yang berkorelasi positif dan berdasarkan QQ plot dan scatter plot itu datanya berdistribusi normal. Dan model regresi yang kita lakukan itu sudah diuji kevalidannya ataupun signifikansinya dan model regresi yang terbentuk itu signifikan sehingga kita bisa menggunakan model regresi tersebut untuk menduga besarnya kebutuhan oksigen kimiawi bila terjadi penurunan zat padat sebesar besaran tertentu. Dalam hal ini tadi diberikan contoh itu sebesar 51% penurunan zat padatnya sehingga kita bisa duga kebutuhan oksigen kimiawinya itu sebanyak 49,91%. Oke, ini adalah pembelajaran hari ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Mungkin ada yang bertanya? Saya Bu. Boleh, silahkan. Tadi kan Bu, Ibu ada membahas tentang T hitung tadi pas yang presentasi berapa itu kan ada hasilnya itu negatif 4,4 itu lebih besar daripada 2,2 jadi maksudnya tanda negatif itu tidak berarti Kak Bu untuk yang karena dia berada di sebelah kiri dari kurva. Jadi kan kalau kalian masih ingat distribusi normal itu kan dua sisi kan kiri kanan. Nah, jadi itu nilai T-nya juga dia kalau sebelah kiri bernilai negatif, sebelah kanan nanti bernilai positif. Sehingga ketika dibandingkan dengan nilai T sebelah kiri, nilai minus 4,4 itu kan lebih besar dari nilai minus 2,2. Jadi
Nggak apa-apa. Jadi kalau bingung menggunakan sistem penarikan kesimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap uji hipotesis, itu kalian bisa gambarkan kurvanya, terus kalian pastikan di mana wilayah penolakan dan di mana wilayah penerimaan, seperti itu. Jadi lebih gampang ketika menuliskan, oh T hitungnya sekian, terus T tabelnya di mana, jadi kalian bisa lihat di mana maksudnya lebih besar T hitung apa T tabelnya, dan gambarkan daerah kritisnya. Bu. Ada lagi yang bertanya? Ulun Bu lagi Bu. Ya. Kemudian Bu, Ulun masih kurang paham sih Bu. Jadi maksudnya analisis regresi ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X-nya aja kah Bu terhadap hubungan kedua variabel itu kah Bu? Jadi kan kalau analisis korelasi kemarin kan kita mau tahu tuh seerat apa hubungan X dan Y. Tapi kita belum bisa menggunakan keeratan tersebut untuk mengambil kesimpulan bahwa si X ini bisa digunakan untuk memprediksi si Y. Nah, tapi dengan adanya analisis regresi, kita bisa mengetahui dan bisa menentukan bahwa si X ini bisa digunakan dalam memprediksi si Y gitu loh. Nah, biasanya kalau si X dan Y ini sudah punya hubungan korelasi yang kuat, cenderung analisis regresinya atau model regresinya juga bagus atau memberikan kontribusi yang besar biasanya pada umumnya. Namun bukan jaminan sih keeratannya besar, tapi ketika diregresikan dia belum tentu menjadi faktor penentu dari variabel lain. Kayak tadi ada kan yang stres kerja itu kan ternyata cuma 66% ya mempengaruhi kinerja pegawai. Sedangkan yang 30%-nya itu kan variabel atau faktor lain yang kita tidak amati di penelitian itu. Nah, tapi kalau tadi contoh yang kedua itu penurunan zat padatnya kan 91% ya bisa memberikan pengaruh terhadap kebutuhan oksigen yang diperlukan. Nah, dan tadi koefisien korelasinya juga 91% erat. Jadi dia erat dan ternyata memang punya keterkaitan antara keduanya dan dia bisa memberikan kontribusi banyak terhadap adanya variabel Y atau adanya kebutuhan dari oksigen kimiawinya tadi. Terus bukan ada kemarin itu Bu Tian membahas yang di analisis korelasi itu pakai rumus mencari besarnya sumbangan kontribusi ada kan Bu, KP sama dengan R kuadrat kali 100%, itu mencari berapa persen kontribusi X terhadapnya, itu beda lagi lah Bu atau sama aja Bu? Nah, kalau yang minggu lalu itu kan menghitung koefisien korelasi R-nya. Nah, kalau R kuadrat di sini beda lagi cara menghitungnya. Cuman tadi memang di presentasi tidak ada perhitungan secara matematikanya. Ya, cuman kalau kalian menggunakan komputasi tadi, Ibu perlihatkan bagaimana cara interpretasinya. Jadi R square di sini itu namanya koefisien determinasi. Sedangkan R biasa yang kemarin itu koefisien korelasi. Jadi beda. Definisinya koefisien korelasi itu adalah untuk menyatakan besarnya hubungan keeratan antara X dan Y. Sedangkan R kuadrat itu adalah menyatakan seberapa besar persentase variasi nilai Y yang bisa diprediksi dari X. Jadi bisa dikatakan seberapa besar kontribusi X dalam menduga Y, dalam memprediksi si Y. Jadi ada beda ya di situ dengan koefisien regresi antara koefisien korelasi dengan koefisien determinasi. Antara R dengan R kuadrat tadi. Ada lagi yang ditanyakan? Ya mungkin itu aja Bu. Oke, ada yang lain?
Jika tidak ada yang ditanyakan, nanti materi selengkapnya dilihat di Simari ya. Akan Ibu upload dengan lengkap. Dan juga mungkin ada beberapa hal yang nantinya kalian bisa lakukan dan latihan di rumah. Ya, jika ada pertanyaan, bisa nanti ditanyakan melalui WhatsApp, bisa ya. Dan kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.